Salam pendidikan Indonesia. Sobat Vestinel Studio, bersama saya Asakawa Febry. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang pembawa cerita. Yang pertama, karakter. Karakter atau maskot adalah tokoh pembawa cerita dalam sebuah pertunjukan. Entah itu dalam pagelaran panggung, film hidup, atau live action, atau film animasi. Sebuah karakter dibangun atau didesain berdasarkan tuntutan skrip atau skenario. Baik sebagai tokoh baik yang dikenal dengan sebutan protagonis maupun sebaliknya tokoh jahat alias antagonis. Dalam animasi klasik, umumnya dua karakter muncul sebagai si baik hati dan si jahat yang senantiasa berakhir happy ending dengan kekalahan si jahat. Sementara pada animasi modern yang umumnya diadopsi dari kisah komik, Marvel atau DC menampilkan perseteruan sang jagoan si superhero melawan tokoh jahat. Saling beradu kekuatan fisik bahkan kesaktian seperti cerita perwayangan. Berakhir dengan kekalahan si jahat. Itulah filosofi cerita bahwa kejahatan tak pernah memenangi kebaikan. Yang kedua, ikonik. Menciptakan karakter film animasi cerita tentu tidak sekali gambar langsung jadi. Pada studio Pixar, para desainer karakter menggambar sketsa karakter hingga ribuan. Sampai sang sutradara memilih beberapa lembar saja untuk merevisi dan didiskusikan dalam tim forum kreatif berkali-kali, guna memperoleh masukan dan desain final. Putusan akhir memang ada di tangan sang sutradara. Satu hal yang penting untuk karakter adalah punya nilai ikonik, bisa benar-benar sebagai ikon cerita. Walau tampil begitu ngartun, namun berperilaku begitu realistis, seolah-olah dia memang ada di depan kita. Tidak saja bentuk fisik, tapi juga tingkah laku, tampil spesifik, kocak, bijak, super, jagoan, dan tuntutan lain sesuai skenario. Namun demikian di era animasi modern masa kini, karakter bisa tampil semau-mau kita. Tidak lagi mengindahkan aturan klasik seperti pada karya studio Walt Disney. Inilah alasan kita untuk tidak perlu lagi takut menuangkan ide-ide gila seperti karakter dari Nickelodeon dan Cartoon Network yang semuanya tampak dengan tampilan berani, kacau, dan nyeleneh. Matt Groening begitu sukses dengan The Simpsons yang berani menampilkan warna kuning pada maskot utamanya. Sesuatu yang sering kita tabukan karena tidak memberikan kesan keren dan simpatik. Namun warna kuning yang menyengat dan bentuk karakter yang seperti mencemooh justru menjadi ikon dan daya tarik tersendiri. Yang ketiga, mendesain karakter. Karakter ataupun maskot adalah suatu karya grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi. Karakter didesain untuk animasi karena menyangkut pertunjukan gerak dan emosi. Berbeda dengan maskot yang didesain bertujuan promosi. Figur harus menarik karena menyusung brand image, barang dagangan, atau jasa kepada publik. Misalnya pada produk jasa layanan bank, kemasan barang, dan sebagainya. Untuk menjadi karakter animasi, maskot harus desain kembali karena menyangkut pertunjukan gerak, emosi terkait juga gestur. Mendesain karakter bisa dimulai dengan melakukan coret-coret sketsa kasar atau thumbnail. Desain yang kartun, simple, umumnya ukuran kepala sebanding ukuran badan. Panjang kaki sama dengan ukuran badan, seperti contoh sketsa karakter si cipluk di samping. Karakter yang menjadi lengkap bila dengan warna, dengan gerak, skala ekspresi, serta sudut pandang. Hal ini memudahkan pekerjaan animasi in between-nya. Yang keempat, wajah tambak samping. Buatlah lingkaran, tarik garis vertikal membelah menjadi 3 bagian. Tarik garis horizontal menjadi 3 bagian pula untuk letak kedua mata, hidung, dan bibir. Tarik garis lengkung dari ubun-ubun ke hidung dan diteruskan garis lengkung kedua dari bawah hingga leher. Tambahkan telinga dan gerai rambut, lengkapi dengan bulatan mata, alis, bibir. Jadilah wajah tampak dari samping. Mudah kan? Yang kelima, non-human. Kita bebas menciptakan karakter dalam bentuk apapun, semakin non-human semakin jauh dari kemiripan makhluk hidup. Akan semakin bebas menganimasikannya, baik cara berjalan, bertingkah laku, berekspresi, dan lain sebagainya sesuai kemauan kita.
Berbeda kalau kita membuat karakter manusia, tentu tingkah laku, cara berjalan, berlari, dan aktivitas lain harus sejalan dengan tingkah laku manusia. Hal terpenting adalah harus tetap solid dan konsisten, tidak berubah-ubah agar tidak membingungkan audiensnya. Inilah beberapa contoh karakter yang mungkin bisa menjadi inspirasi saat desainer karakter mendesain karakter. Warna-warna terang dan bentuk ekstrim lebih berpeluang menjadi ikon dan daya tarik sendiri bagi publik. Seperti yang disinggung sebelumnya, membuat animasi dengan karakter non-human atau yang tidak menyerupai makhluk hidup, baik manusia atau hewan, justru paling mengasihkan. Kita bebas mengekspresikannya. Berbeda dengan karakter manusia atau hewan yang harus bertingkah laku seperti aslinya atau makhluk hidup. Pada non-human kita dapat mengada-ada skala perilaku objek, entah cara berjalan, bertingkah laku, terbang, menggantung, dan sebagainya. Nah, itu tadi pembahasan tentang pembawa cerita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.